Setelah lulus kerjaan apa sebelum ke Australia? Sebelum ke Australia, pekerjaan terakhir tuh jadi software engineer sih. Kantornya di Filipina. Kenapa milih Australia? Tepatnya kenapa milih working holiday visa? Karena saya dulu kena PHK. Ya, dipecat, bos. Rencana ke depan setelah WHV-nya kelar, mau ngapain tuh? Rencananya sudah jelas kan, karena di Australia itu hidupnya enak, slow living, duitnya banyak. Jadi aku memilih untuk pulang. Wow, kok gitu? Yeah, saya tidak suka slow living. Waduh. Apa ya? Easy life create weak man. Kekecilan. Masa kekecilan? Iya, agak gedean dikit. Anjir. Oke. Selamat sore teman-teman. Balik lagi bersama aku Alvin. Sekarang kita kedatangan tamu spesial lagi. Beliau adalah salah satu pemegang working holiday visa. Dan di sini aku akan nanya-nanya pengalaman hidupnya dia selama tinggal di Australia. Udah, kita langsung aja ya. Tolong diperkenalkan dahulu, namanya siapa, asal dari mana, dan background pendidikannya apa. Oke. Namaku Iputu Wahyu Pratama Putra. Dari namanya udah tahu kan dari mana? Dari Bali. Backgroundnya IT, yang lulusan Stikom Bali. Kalau mungkin ada yang sekampus juga. Tamatan 2013. Tamatan 2018. Tua banget Anda. Anjir. Angkatan 2013. Apa lagi tadi pertanyaannya? Ya itu aja. Sebelum kesini kerjaannya di Indo ngapain? Setelah lulus kerjaan apa sebelum ke Australia? Sebelum ke Australia, pekerjaan terakhir tuh jadi software engineer sih. Jadi programmer. Di mana? Kalau untuk yang paling terakhir tuh kerjaannya remote, kerjanya kantornya di Filipina. Nama company-nya coins.ph, itu kayak exchange-nya fintech sih, bisa dibilang, bukan exchange, fintech untuk cryptocurrency di Filipina. Itu sih yang pekerjaan terakhir. Wah, rata-rata nih yang saya wawancari background pendidikannya keren-keren semua nih. Nggak ada yang fail ini menurutku nih, anak-anak yang tinggal di Australia. Oke, sekarang di Australia pakai visa apa? Pakai visa apa ya? Nah, kan tadi udah dijelasin, working holiday visa. Tolol. Oke, working holiday visa. Dan mengapa memilih Australia untuk bekerja dibanding negara-negara lain? Kan masih banyak tuh negara-negara yang menyediakan pekerjaan. Wow, pertanyaan bagus. Kenapa milih Australia? Tepatnya kenapa milih working holiday visa? Karena saya dulu kena PHK. Itu kena tech winter kemarin. Tech winternya agak telat sih, 2023 tuh kena tech winter. 2022 akhir tech winter, terus anjir akhir tahun pecat terus. Dipecat? Iya, dipecat, bos. Aduh, kasihan sekali Anda ya. Anjir, padahal udah enak-enak tuh. Bangun mulai kerja jam 9 tapi bangunnya jam 8.58 gitu. Langsung hidupin komputer, langsung online. Tadi apa ya pertanyaan? Oh ya, kenapa ya? Ya itu udah karena dipecat, terus nggak sengaja lihat iklan, bukan iklan sih, kayak postingan tuh di TikTok tentang working holiday visa. Terus wah, boleh juga nih, coba iseng aja nih. Terus ya udah, tinggal ikutin aja persyaratannya. Dan warnya sekitar 4 bulan setelahnya, di bulan Maret atau Februari atau April ya tuh, lupa. Itu dapat visanya, ikut warnya S2VAV dan dapat, terus akhir Mei berangkat. Jadi singkatnya karena kebetulan. Karena dipecat. Oke. Sekarang di Australia sudah tinggal berapa lama? Pertama menginjakkan kaki di Australia itu tanggal 1 Juni 2023. Jadi sekarang udah 2 tahun lebih. Sebulan lebih lah. Berarti ini tahun ketiga dong? Ya, sekarang udah tahun ketiga. Sisa lagi 11 bulan lagi, guys. 10-11 bulan lah. Nyawamu di Australia sekitar 11 bulan lagi? Yes. Oke. Nah, ini dia nih. Kerjaan di Australia. Kan biasanya kita buat konten selalu yang jalan-jalan terus ya. Orang-orang tuh nggak pernah tahu kita kerjaan apaan di sini. Nah, waktunya kita akan ceritain kepada teman-teman kita sebenarnya ngapain di Australia. Kerjaanmu ngapain sih di Australia? Mau cerita panjangnya atau pendeknya ini? Singkat, padat, dan jelas. Tapi sebelumnya itu mohon maaf nih, saya menggigil ya karena ini winter dingin, bos. Ini benar dingin. Pekerjaan. Jadi pertama nyampe di Australia, aku tuh nganggur selama sebulan di Sydney.
Terus nganggur? Ya nganggur, tapi tepatnya bukan nganggur full bener-bener nganggur sih. Kayak adalah kerjaan cash tuh, kayak jadi tukang cat rumah, tukang gali tanah untuk bantu plumber. Itu gitu. Dalam sebulan? Itu dalam sebulan tuh di sini, jadi kayak random lah kerjaannya. Terus setelah sebulan, terus tak lihat keuangannya, ngabisin duit sekitar total udah ngabisin duit selama sebulan tuh kurang lebih 20-30 terus 20-30 juta? Iya, maksudnya kayak tabungan gimana ya, pertama nyampe gitu udah ngabisin kan, karena awal rent tuh agak ribet juga kan. Terus udah ngabisin 20-an sampai 30-an, 20 sampai 30 lah, nggak lebih dari 30. Terus kita lihat keuangannya dari hasil kerja cashnya, nabungnya juga segituan, jadi kayak wah nggak nambah nih tabungannya nih kalau terus kayak gini. Benar-benar. Bakalan nggak plus nggak minus nih. Jadi ya udah. Akhirnya aku cari kerja ke Meat Factory dan dapet di Talanggata namanya. Dan itu mulainya dari 10 Juli 2023 sampai sekarang. Sebenarnya nggak sampai sekarang sih, sempet kemarin keluar terus balik lagi gitu. Tapi sekarang mau pindah lagi karena udah keluar zona nyaman. Oke, kerjaan di Meat Factory. Menurutmu berat nggak sih kerjaan di Meat Factory? Dan lu kerjaan di posisi mana, bagian apa? Oke. Pertanyaannya bagus sih. Berat atau enggak itu relatif, tergantung orang. Ada yang bilang berat, ada yang enggak. Tergantung posisi juga, karena ada yang bilang aduh ini berat banget nih, bikin tangan sakit. Iya benar kalau dapat posisi yang bikin tangan sakit, kayak ada posisi berat gitu. Tapi kalau dapat kerjaan yang ringan juga ya udah gampang mungkin menurut mereka. Cuman kalau pengalamanku di sini ada beratnya, ada ringannya juga gitu. Jadi ada 10 posisi lah udah aku coba di Meat Factory ini kurang lebih. Kamu di departemen mana? Departemennya namanya Kill Floor, itu jadi kayak departemen yang pertama ngebunuh dombanya. Dari domba habis digorok tuh aku ngeliat dengan mataku sendiri, halalmen tuh ngegorok lehernya. Terus ya udah dari kulitnya tuh dicabutin sampai dombanya tuh tinggal dagingnya doang. Oke, posisimu terakhir apa? Atau yang posisi yang sekarang ngapain tuh? Kalau hari ini tuh ada posisi namanya Wisen atau Wisen gitu ya, tulisannya. Itu ngapain tuh Wisen? Wisen itu tujuannya untuk bukan ngemotong sih, kayak ngelilit tenggorokan. Jadi kan tenggorokan tuh kan kayak ada selangnya tuh, selang saluran makanan tuh. Jadi itu kayak dililit atau di lock pakai klip atau dililit, diikat. Itu tujuannya biar entar misalnya dombanya dibalik untuk ke posisi selanjutnya, posisi selanjutnya itu kan dombanya kadang ada yang dibalik tuh biar isi perutnya nggak keluar. Jadi kurang lebih kayak gitu. Oke, di Wisen. Oke, untuk gaji sendiri, gaji per minggu, kerja per minggu berapa hari dan berapa jam per hari? Kalau sekarang kerja berapa harinya itu 4 hari seminggu, karena mungkin sekarang lagi winter, katanya itu lagi orderan lagi dikit atau stoknya lagi dikit. Low mungkin season ya? Iya, low season. Mungkin karena emang ada perang dari Iran Israel gitu, karena dengar banyak orderan yang dikirim ke Timur Tengah. Jadi mungkin itu ngaruh mungkin ya. Terus gajinya, kalau gaji tergantung posisi sih. Cuman kalau sekarang 4 hari di Wisen itu dapatnya sekitar $1.000. 4 hari $1.000? Iya. Kurang lebih $1.000. Kalau posisi biasa 800. Nah kalau misalnya sebelum winter nih, masih summer, itu kan ada overtime-nya nggak sih? Berapa dapatnya kalau misalnya plus overtime? Oh, kalau ada overtime, ini panjang, banyak nih ada jenis overtime-nya. Kalau overtime yang dari kill floor-nya langsung tuh biasanya sejam, mungkin 1,5 jam gitu per hari. Jadi kalau itu kita overtime, kita bakal dapet mungkin netnya bisa dapat 1.200 sampai 1.400 kurang lebih. 1.400 per week, per minggu? Iya. Pernah tertingginya tuh dapat 1.500 sih karena full Wisen. Mungkin karena sekarang Wisen tuh posisinya termasuk yang bayarannya cukup tinggi ya di pabrik. Oke aja sih dapat di sini. Jadi kayak paling besarnya ya segitu untuk yang posisi untuk yang overtime biasa. Jatuh coy. Sorry guys, jatuh guys. Oke, lanjut. Nah ada overtime juga nih, overtime di luar
Jadi kayak kita overtime di departemen lain, nah itu bisa dapat lebih tinggi lagi gitu loh. Cuman berapa ya? Lupa sih, mungkin kurang lebih pokok segituan lah. Di total. Hujan coy. Iya. Nggak pindah aja dulu ini. Pindah dulu aja kali ya. Pindah dulu. Hujan guys, hujan. Iya, hujan. Pindah dulu, pindah. Ya udah, pindah. Nggak di bawah aja bisa kan. Ya udah lanjut guys ya. Oke, lanjut. Tadi hujan. Oke, rencana ini penting nih. Rencana ke depan setelah WHV-nya kelar mau ngapain tuh? Apakah balik Indo atau extend lebih lama di Australia? Oh jelas. Karena visamu masa tinggalnya tinggal 11 bulan lagi kan? Ya betul. Ya. Itu gimana tuh rencanamu ke depan? Ini pertanyaan bagus. Rencananya sudah jelas kan, karena di Australia itu hidupnya enak, slow living, duitnya banyak. Jadi aku memilih untuk pulang. Wow. Kok gitu? Yeah, saya tidak suka slow living. Waduh. Apa ya? Easy life create weak man. Oke, berarti Ya pulang. Terlalu gampang hidup sini, terlalu slow living. Saya tidak suka. Dan udah ada planning ke depan Kak, mau ngapain di Indonesia? Oke, kalau planning udah ada banyak lah, udah ada beberapa, tergantung uangnya berapa juga dikumpulin sih. Bisa juga main properti, mungkin modalnya beli properti terus disewain, bisa juga buat bisnis, ataupun mungkin pilihan terakhir kerja lagi, cuman semoga aja enggak, semoga ya guys. Berarti nggak mau kerja sama orang? Kalau bisa enggak, sudah tua. Ya? Oke, Kalau bisa ya, udah punya modal. Lanjut ke pertanyaan terakhir. Saran bagi teman-teman anak WHV yang akan datang ke Australia, yang akan datang atau mengikuti program Working Holiday Visa. Oke, sarannya nggak usah takut, jalani aja. YOLO, you only live once. Kayak bayangin 20 tahun ke depan kalau kamu tuh cobalah banyak hal di Australia, banyak kerjaan, datengin lokasi-lokasi gitu. Jadi biar ntar waktu kalian tua, kalian tuh nggak menyesal gitu. Biar ntar kalian tua tuh kalian ada ceritain ke anak-anak, dulu papa atau dulu mama pernah ke tempat-tempat ini loh gitu. Jadi kayak seru aja itu. Bukan masalah uangnya, uang bisa dicari guys. Kalau soal fisik gimana? Maksudnya? Masalah fisik badan? Kalau fisik nggak usah takut juga, nggak harus kok yang kuat-kuat gitu, tuh mitos saja guys. Di company tempat aku kerja, di pabrik tempat aku kerja, banyak kok yang badannya kurus, badannya kecil-kecil. Keterima aja, yang memang mungkin ditempatinnya di tempat yang posisinya ringan, yang nggak perlu fisik yang besar. Jadi kayak disesuaikan aja gitu. Jadi kayak santai guys, nggak usah nggak usah takut sama influencer yang bikin takut gitu. Oke. Ada lagi yang mau disampaikan sebelum kita akhirin? Dan jangan bikin podcast dingin-dingin saat winter kayak gini ya guys. Dingin coy. Minggu sampai keluar. Ya udah guys. Terima kasih buat Bli, Wahyu sudah sharing, udah mau sharing tentang pengalaman hidupnya dia dan pekerjaannya dia. Udah, semoga ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Oke, terima kasih semuanya. Sampai ketemu lagi. Bye bye. Bye bye. Oke, bye bye.